Kata Nabi kita dalam sebuah hadis, "Idza ahdatha ahadukum fi sholatihi." Apabila berhadas salah seorang di antara kalian fi sholatihi dalam sholatnya, ya misalnya lagi sholat dia kentut gitu dah. Ya kan kalau kencing nggak mungkin ya. Biasanya hadas yang menyebabkan orang batal dalam sholat itu pada umumnya kentut. Misalnya dia berhadas, kentut di dalam sholatnya. Fal ya'khud bi anfihi. Kata Nabi, maka hendaklah dia memegang hidungnya. Somal yang sore, kemudian baru dia menyingkir. Pegang hidungnya, kemudian sesudah itu menyingkir. Ini kalau dipahami secara zahir hadis, pegang hidung orangnya bau kali. Oh, bukan begitu maksudnya. Ya kalau kita kan, kalau ada yang ngentut terus megang hidung, ya kan pahamnya kita nih, masyarakat kita, ya mungkin kentutnya bau gitu ya. Ya sampai-sampai yang ngentut aja megang gitu, megang hidungnya. Ya padahal maksud hadis ini nggak begitu. Jadi maksudnya begini, apabila salah seorang kalian berhadas, kentut misalnya di dalam sholatnya, falyakhud bi anfihi, maka hendaklah dia memegang hidungnya sebelum dia menyingkir dari barisan saf. Pegang. Kebiasaan bangsa Arab mungkin disebabkan karena iklim yang ekstrim. Kalau panas banget, kalau dingin banget. Ini dalam kondisi cuaca yang ekstrim, ini terkadang mereka suka mimisan, keluar darah dari hidung. Ya disebabkan karena iklim atau cuaca yang sangat ekstrim sampai mimisan. Nah, supaya jangan terlalu ketara batal sholatnya mereka disebabkan karena kentut gitu ya, maka pegang hidungnya. Jadi seolah-olah ngasih tahu orang yang ada di sekitar kita bahwa kita ini mimisan gitu maksudnya. Keluar hidung, keluar darah dari hidung, mimisan. Summal yang sore, kemudian baru setelah itu menyingkir. Jadi ntar di sebelahnya kok, dia mimisan gitu. Padahal deh, kentut gitu ya. Disangka orang padahal dia kentut. Ya, disangka orang dia mimisan, padahal dia kan kentut. Sesuai dengan zahir hadis, Imam Maliki berpendapat bahwa keluar darah mimisan saat seorang sedang mengerjakan sholat ini menyebabkan sholatnya menjadi batal. Ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki yaitu guru dari Imam Syafi'i, seorang ulama fiqih juga sekaligus ulama ahli hadis yang tinggal di Madinah, berpendapat bahwa apabila orang sedang mengerjakan sholat lalu keluar darah mimisan dari hidungnya, maka menyebabkan sholatnya menjadi apa? Batal. Ini kalau dipahami secara zahir hadis tersebut. Ya karena Nabi perintahkan sahabatnya itu untuk nutup hidung biar orang lain sekitarnya menyangka bahwa dia lagi mimisan. Ini menunjukkan bahwa mimisan, keluar darah dari hidung, menyebabkan sholat menjadi batal. Tapi berbeda dengan pemahaman muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Pemahaman beliau berpendapat bukan mimisannya yang menyebabkan sholat menjadi batal. Nabi nyuruh nutup hidung gitu ya, untuk mengalihkan rasa malu. Kalau batalnya karena kentut kan malu, tapi karena batalnya itu mimisan, ini mengalihkan rasa malu. Jadi biar yang terjadi pada orang tersebut membuat dirinya nggak malu. Nah oleh sebab itu, walaupun hadisnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Imam Maliki berpendapat mimisan menyebabkan sholat menjadi batal. Tapi beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat mimisan yang keluar di saat seorang sedang sholat tidak menyebabkan sholat menjadi
batal. Adapun hadis ini Nabi hanya memberikan arahan kepada kita agar jangan malu pada saat dia membatalkan sholatnya, disebabkan orang menganggap dia ini mimisan, bukan kentut gitu. Padahal batalnya karena apa? Karena kentut. Jadi hadisnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Nah, kita nih masyarakat Muslim Indonesia mayoritas adalah bermadhab Imam Syafi'i fikihnya. Kok di setiap negara madhab fikihnya beda-beda, Ustaz? Ya tergantung yang datang ke sono mula-mula. Karena yang datang pertama kali ke Nusantara ini adalah pedagang mujarab dari India, atau banyak yang memprediksi sebelum para pedagang datang ini masyarakat Muslim Yaman yang pertama kali memperkenalkan Islam ke Nusantara kita, ke negara kita. Wallahu a'lam lah ya, mana yang lebih dulu, para pendakwah dari Yaman atau para pendakwah yang berstatus para pedagang dari Gujarat, India. Tapi yang jelas baik Muslim Yaman maupun Muslim India saat itu bermadhab Syafi'i. Nah, karena yang datang ke tanah air kita ini mula-mula adalah para ulama penyebar dakwah agama Islam yang bermadhab Imam Syafi'i, maka keturunannya terus ya sampai kita sekarang, nah ini bermadhab Imam Syafi'i. Ya makanya peradilan agama maupun undang-undang pernikahan dan sebagainya, nah ini berlaku madhab Imam Syafi'i. Ya. Karena negara kita ini mayoritas bermadhab Imam Syafi'i. Nah begitu pula hanya di Maroko, misalnya Aljazair, Sudan, masyarakat Muslim yang bermadhab Maliki. Karena kebetulan dulu gitu ya, para ulama yang menyebarkan dakwah Islam ke Maroko, ke Aljazair, itu adalah ulama-ulama dari madhab Maliki. Makanya sampai sekarang keturunan mereka semuanya bermadhab Maliki. Ya walaupun dengan sebab kemajuan zaman dan pesatnya era informasi di masa sekarang, ini udah banyak ya berbaur madhab-madhab lain di setiap negara. Ya termasuk di negara kita, ya madhab Maliki sudah banyak yang masuk karena kebetulan banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia yang menggali ilmu di Maroko, seperti Ustaz Abdul Somad. Itu kan lulusan Maroko beliau itu S2-nya. Jadi mau tidak mau ya sedikit banyak karena memang mendalami persoalan madhab Maliki, nah diajarkan tuh ya kepada sebagian orang yang memang pengen mengetahui tentang persoalan madhab Maliki. Ada lagi madhab Hambali yang dibawa dari Mekah, ya, yang kita kenal dengan apa? Paham Salafi Wahabi gitu ya. Walaupun sebenarnya memang tidak bermadhab. Nah, tapi mengaku atau tidak mengaku itu kebanyakan paham dari Saudi itu adalah bermadhab Hambali. Jadi sudah bercampur baur. Tapi kita nggak usah mempersoalkan perbedaan. Yang penting bagaimana caranya kita mempersatukan persamaan. Jadi jangan perbedaannya yang diributin. Karena perbedaan itu sudah menjadi sunatullah dari dulu, ya gitu ya. Dari dulu. Abang adik aja beda pendapatnya ya. Apalagi ulama. Jadi bukan hal yang baru. Jadi udah biasa lah. Yang penting bagaimana kita menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi walaupun hadisnya sama, tapi Imam Maliki dan Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang najis darah disebabkan karena mimisan. Maliki berpendapat darah mimisan najis. Kalau imam kita, Imam Syafi'i, darah mimisan tidak dianggap najis. Kecuali kalau keluarnya itu sebelum sholat dimulai. Ya misalnya nih, kita lagi wudhu. Pada saat kita wudhu, mimisan. Nah ini darah mimisannya ini harus dibersihin dulu. Jadi nggak boleh dalam kondisi darah mimisan keluar, kita memulai sholat, nggak boleh.
Jadi harus dibersihin dulu. Semua najis yang dimaaf, semua najis yang dimaaf itu harus dibersihkan dulu sebelum sholat dimulai. Tapi kalau sholat sudah berlangsung, lalu najis tersebut terjadi, maka dimaaf gitu. Nah, sesuai dan dengan kaidah usul mayuk tafaru fil dawam malayuk tafaru bil ibtida. Sesuatu yang dimaaf dalam kasus lanjutan tapi tidak dimaaf dalam kasus di permulaan. Nah, jadi kalau di permulaannya nggak dimaaf. Artinya kalau di permulaan sholat hidung kita berdarah, itu wajib dibersihin. Nggak boleh mengawali sholat dengan kondisi hidung berdarah. Tidak boleh mengawali sholat dengan luka yang berdarah. Nggak boleh, harus dibersihin dulu. Tapi ntar kalau sholat sudah dimulai, misalnya sudah masuk rakaat kedua, ternyata mimisan, dimaaf. Nah, jadi begitu pemahaman yang dipahami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, jadi kalau di awal harus dibersihin darah mimisannya. Tapi kalau sudah di pertengahan sholat sudah berlangsung, keluar darah mimisan, pecahnya darah bisul, semua dah dimaaf gitu. Malayuk tafaru fid dawam, malayuk tafaru bil ibtida. Setiap kasus dimaaf pada kasus lanjutan, ya kan udah rakaat kedua tuh berlanjut. Tapi tidak dimaaf dalam kasus di permulaan. Contoh lain. Ada satu masjid pada saat pelaksanaan sholat Jumat, ini jamaahnya membludak sampai keluar. Di satu masjid misalnya nih, supaya jamaah yang ada di luar itu sah dalam pelaksanaan sholat Jumat, itu pintunya harus dibuka. Karena kalau pintunya tertutup, maka kemualatan jamaah ini terputus. Jadi jamaahnya ini terputus disebabkan karena terpisah oleh pintu yang tertutup. Maka resikonya jamaah Jumat yang ada di luar masjid nggak sah. Disebabkan karena pintunya tertutup, jamaahnya keputus. Nah, ini hati-hati nih Pak nih. Ya banyak buat ngebelain AC, tutup AC nih gitu. Nah, kesian yang di luar. Yang di luar pada kagak sah itu Jumatannya. Nah, karena pintunya ketutup. Tapi di awal Pak buka. Nah, pas masuk rakaat kedua angin kenceng, nutup. Nggak masalah. Sesuatu yang dimaaf dalam kasus lanjutan, tapi tidak dimaaf dalam kasus di permulaan. Nah, jadi permulaannya buka dulu. Entar rakaat kedua ngegabruk gitu ya, nutup. Satu yang mau nutup orang langsung paling sembahyang. Nggak apa-apa gitu. Jadi banyaklah contoh-contoh yang kita alami dalam keseharian yang berkenaan dengan kaidah ini, ya kaidah usul. Jadi dimaaf dalam kasus lanjutan, tapi tidak dimaaf dalam kasus di permulaan. Nah, kemudian hadis yang ke